Dwi Cahyani. Saya adalah mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat kelas D dengan NIM P101240075. Pada video ini saya akan menganalisis tentang dinamika perkembangan kelompok menggunakan model dari Bruce-Tuckman. Jadi, dinamika kelompok sendiri itu adalah proses bagaimana sebuah kelompok mulai dari terbentuk, berkembang, sampai akhirnya bisa bekerja secara efektif. Nah, tahap-tahapnya itu dalam prosesnya biasanya kelompok memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu mulai dari perkenalan, muncul konflik, sampai penyesuaian, sampai akhirnya bisa bekerja dengan baik. Jadi, kelompok yang akan saya bahas kali ini yaitu kelompok organisasi yang saya ikuti yang ada di tempat tinggalku, yaitu nama kelompoknya Risma Desa Porame, atau kepanjangannya yaitu Remaja Islam Masjid di Desa Porame. Anggotanya itu ada sekitar 60 orang kalau tidak salah, dan isinya itu adalah remaja-remaja Islam yang ada di tempat tinggalku. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk yang pertama meningkatkan kegiatan keagamaan remaja, yang kedua itu ada menjalin silaturahmi antara pemuda, yang ketiga itu menyelenggarakan kegiatan sosial dan keagamaan seperti pengajian, bakti sosial, dan kegiatan hari besar Islam. Sebenarnya organisasi ini sudah berjalan selama beberapa tahun, tapi saya baru terlibat aktif kurang lebih selama 1 periode kepengurusan. Jadi, awal pembentukan organisasi Risma ini dimulai dari musyawarah yang diadakan di desa, atau dari pengurus masjid yang mengajak-ajak remaja untuk ikut bergabung. Awalnya kita itu dikumpulkan dulu di balai desa, terus dikenalkan satu sama lain. Nah, dari situ juga mulai dibentuk struktur organisasi seperti adanya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena ini baru dibentuk, jadi suasananya itu masih agak canggung, soalnya belum semua orang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, yang mulai mengambil inisiatif itu adalah ketuanya sendiri dan beberapa anggota yang aktif. Jadi mereka itu membuat grup chat komunikasi di WhatsApp atau WA untuk membicarakan tentang rencana organisasi ini ke depannya. Nah, tahap selanjutnya atau tahap yang kedua yaitu adalah tahap storming atau tahap konflik. Nah, di sini itu mulai muncul berbagai macam konflik dan perbedaan pendapat. Nah, apalagi kalau kita orang lagi mau adakan acara itu, pasti banyak sekali itu konflik yang muncul, mulai dari kayak perbedaan ide dalam merancang kegiatannya, kurangnya partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan itu, dan itu membuat anggota yang lain yang aktif ini jadi merasa kesal atau marah begitu karena ketidakhadiran anggota yang lainnya. Tapi biasa kami itu kayak mengadakan rapat kembali dengan mengajak lagi anggota-anggota yang lainnya dan mendengarkan pendapat dari masing-masing anggotanya. Setelah melewati konflik tadi, kita mulai masuk ke tahap norming atau tahap penyesuaian. Nah, di tahap ini kelompok mulai membentuk kesepakatan bersama, seperti kita saling lebih menghargai pendapat dan
memahami dan memperbaiki cara komunikasi antara satu sama lain. Nah, kalau untuk pembagian tugasnya ini biasanya kami itu diskusi sama-sama dulu. Nah, dari situ baru kami mulai menentukan siapa yang cocok untuk pegang bagian tertentu, siapa yang cocok jadi koordinatornya, karena di dalam organisasi ini ada beberapa divisi atau bidangnya seperti pendidikan, keagamaan, media dan komunikasi. Yang kedua itu ada yang selanjutnya itu ada mitra dan kerjasama, dan yang terakhir itu ada seni dan olahraga. Jadi penentuan anggota tiap-tiap divisi itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggotanya, agar setiap orang mempunyai peran yang jelas dan tidak bingung-bingung lagi. Nah, setelah itu kami juga sepakat soal tanggung jawab masing-masing. Akibatnya hubungan antara anggota mulai membaik. Yang sebelumnya masih canggung atau ada masalah jadi lebih terbuka dan bisa bekerja sama dengan lebih nyaman. Di tahap ini kelompok itu mulai terasa kompak dan terarah. Setelah tahap penyesuaian tadi, kita masuk ke tahap performing atau tahap produktif. Di tahap ini, kelompok sudah mulai bekerja secara efektif karena setiap anggotanya sudah tahu apa tugasnya masing-masing. Jadi tidak perlu lagi saling menunggu dan memberitahu terus. Selain itu, komunikasinya juga sudah berjalan cukup baik karena setiap anggota jika ada kendala sudah mulai menyelesaikan itu dengan cepat tanpa menunggu lama, dan setiap anggota juga sudah mulai bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Hasil yang berhasil dicapai juga cukup baik karena kami bisa menjalankan berbagai kegiatan Risma seperti pengajian mingguan, bakti sosial, acara peringatan Hari Besar Islam, lomba keagamaan pada saat bulan Ramadan, dan kegiatan lainnya yang berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting, sudah ada kerjasama yang baik antara setiap anggota sehingga semua bisa membantu kalau ada kesulitan. Setelah semua kegiatan selesai, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu adjourning atau tahap pembubaran. Nah, di organisasiku, kalau kami sudah selesai mengadakan acara kegiatan dan itu berjalan lancar, biasanya kami itu akan mengadakan acara pembubaran panitia, di mana kami itu akan pergi ke suatu tempat secara bersama-sama untuk healing. Untuk perasaan anggota sendiri itu cukup beragam. Ada yang merasa lega karena semua tanggung jawabnya sudah selesai, ada yang merasa sedih karena dia akan berpisah dengan tim yang sudah bekerja bersamanya selama ini. Selain itu, biasanya juga ada evaluasi dan refleksi. Kami biasanya membahas tentang apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki untuk kedepannya. Jadi tahap ini itu bukan akhir dari kegiatan, melainkan menjadi pembelajaran untuk periode selanjutnya. Kalau dari pengalamanku, tahapan yang paling menantang itu ada dua. Yang pertama itu ada forming dan yang kedua itu ada storming. Di tahap forming, kenapa ini menantang? Karena
kita itu belum mengetahui sifat-sifat anggota yang ada di dalam organisasi itu. Jadi kita kayak merasa canggung atau takut kalau kita salah sikap, dan sebagai orang yang kayak pendiam, menurutku forming yang menakutkan. Tapi kalau komunikasinya baik, pasti itu akan berjalan dengan baik. Sedangkan kalau di tahap storming, tantangannya itu lebih ke konflik dan perbedaan pendapat antara anggota, yang kadang itu bisa membuat suasananya itu jadi kayak tidak nyaman begitu. Nah, dari situ saya belajar kalau komunikasi sama saling menghargai itu sangat penting sekali dan dibutuhkan oleh setiap kelompok. Kalau saya jadi pemimpin, saya maunya menjadi pemimpin yang santai, yang mampu kayak mendorong atau mengajak teman-temanku dan anggota yang lain itu untuk ikut aktif dalam kepengurusan, sehingga tidak hanya bergantung pada beberapa orang saja yang aktif di organisasi itu. Dan juga saya ingin membangun komunikasi yang terbuka agar setiap anggota itu tidak merasa terbeban untuk dimintai pendapatnya, dan dia tetapi justru merasa nyaman untuk memberikan pendapatnya. Dengan begitu, saya harap kelompok bisa menjadi lebih kompak, aktif, dan berjalan dengan baik. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa setiap kelompok memiliki proses perkembangan dalam mencapai kerjasama yang baik. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang dinamika kelompok. Terima kasih, bye-bye.